Baik, selamat siang kepada Ibu Sania selaku CEO dan owner dari Abnormal dan juga seluruh pimpinan yang telah hadir di rapat siang hari ini telah meluangkan waktunya. Eh, Pada rapat hari ini, agenda yang akan dilakukan pertama adalah membahas masalah yang dihadapi oleh Abnormal, kemudian solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi di Abnormal ini. Selanjutnya, problem yang pertama adalah laporan keuangan yang terus menurun selama 5 tahun terakhir. Untuk dari divisi finance di Indonesia, bagaimana tanggapannya? Dari finance sendiri, jika dilihat dari data, penjualan warung abnormal itu sudah mengalami penurunan sejak awal tahun 2018. Walaupun di tahun 2019 itu pernah mengalami kenaikan, tetapi di 2020 sampai 2022 itu mengalami penurunan drastis sebanyak 50% dari 2018. Penetapan harga produk yang kurang mempertimbangkan harga pangsa pasar yang membuat abnormal ini kalah bersaing dengan usaha kafe lainnya. Bahkan walaupun udah ada bisa dipesan secara online juga, tetap tidak menaikkan penjualan. Ini juga bisa dilihat dari banyaknya cabang-cabang abnormal yang udah tutup karena tidak bisa menutupi modalnya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya, problemnya turunnya minat konsumen untuk mendatangi warung abnormal dan juga banyak kompetitor yang memiliki produk serupa namun memiliki harga yang lebih murah dan juga rasa yang lebih enak. Dari permasalahan tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari rapat ini yang pertama adalah bagaimana cara menaikkan omsetnya, selanjutnya meningkatkan minat konsumen untuk datang ke warung abnormal dan juga memenangkan persaingan pasar. Boleh dari divisi finance untuk menanggapinya? Menurut saya untuk mencapai tujuan menaikkan omset ini bisa dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama itu cari pemasok bahan baku lain. Jadi dengan mencari pemasok atau supplier bahan baku lain yang menawarkan harganya pun lebih murah dibandingkan dengan supplier yang sebelumnya, tetapi tentunya dengan kualitasnya juga yang bagus. Yang kedua itu bisa dengan substitusi bahan baku. Nah, cara ini tuh untuk menyiasati kenaikan harga bahan baku dengan mengganti bahan baku sebelumnya dengan merek yang berbeda, mungkin dengan harga yang lebih bersahabat juga. Jadi misalnya minyak diganti mereknya, tapi kan fungsinya tetap sama untuk menggoreng juga, yang membedakan hanya mereknya. Terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Shen selaku CTO dari Abnormal. Sebagai CTO dari divisi teknologi, fokus utama saya pastinya itu adalah di pengembangan teknologi dan juga saya fokus di strategi teknologi. Nah, fokus ini itu dapat mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. Namun, jika kita memiliki permasalahan seperti ini, sebenarnya saya sudah mempertimbangkan beberapa hal untuk membantu permasalahan seperti ini. Ada beberapa tindakan yang saya temui. Yang pertama, itu kita bisa meningkatkan strategi pemasaran. Nah, divisi CTO saya, divisi teknologi ini, kita dapat membantu divisi pemasaran, tim pemasaran untuk meningkatkan strategi pemasaran. Nah, ini bisa mencakup meningkatkan brand awareness, memperbaiki tampilan website atau aplikasi yang sudah kita punya, memperbaiki pengalaman pengguna, dan juga meningkatkan kampanye pemasaran. Nah, yang kedua, kita punya menjaga kualitas teknologi. Kita sudah punya banyak teknologi, kita punya website, punya aplikasi. Nah, kita pengen website itu kita pastikan bahwa teknologi yang kita miliki itu terkini dan optimal. Jadi setiap teknologi yang kita punya, kita akan memperbarui yang baru terus supaya teknologinya optimal untuk kita pakai. Gitu. Lalu selanjutnya kita akan mempertahankan dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Nah, memperkuat hubungan dengan pelanggan dapat membantu mempertahankan dan menarik pelanggan baru dengan memahami kebutuhan pelanggan masing-masing pelanggan. Jadi kita bisa menawarkan solusi yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan tentunya. Lalu kita juga bisa membangun kehadiran online yang kuat. Kita bisa memanfaatkan media sosial dan situs web yang kita punya untuk membangun kehadiran online yang kuat dan bisa terus berinteraksi dengan pelanggan. Nah, situs web ini digunakan untuk lebih mudah bagi kita buat berkomunikasi dengan pelanggan dan juga pastinya
situs web ini sangat responsif pada semua perangkat yang pelanggan kita punya. Lalu kita juga bisa mengembangkan konten yang bermanfaat. Sebagai CTO, kita dapat mengembangkan konten yang bermanfaat untuk penggunanya. Seperti kita bisa membuat artikel blog. Nah, konten yang bermanfaat ini bisa membantu menarik perhatian calon pelanggan dan juga memperkuat brand awareness perusahaan. Yang terakhir, kita bisa menggunakan influencer marketing. Nah, influencer marketing ini tentunya pasti akan meningkatkan brand awareness juga buat perusahaan. Nah, influencer marketing juga dapat membantu perusahaan mencapai audiens yang lebih luas. Jadi produk kita akan dikenal oleh orang banyak gitu. Nah, bisa juga membangun kredibilitas brand di mata pelanggan. Gitu. Yang dari divisi teknologi. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya Bapak Jonathan selaku HR. Ya, terima kasih Bu Yasmin atas kesempatannya. Saya selaku perwakilan dari tim HR, kita punya beberapa rencana ya, menurut kita sangat cocok untuk situasi seperti ini, tapi ada dua yang terutama. Yang pertama adalah kita merubah budaya perusahaan dan mungkin struktur dari SOP kita. Disclaimer sebelumnya, kita itu tidak ada masalah dengan SOP yang sudah berlaku, semuanya berjalan, dan kita juga tidak pernah punya keluhan secara spesifik dan besar ya dari customer. Tapi bukan berarti SOP kita tidak bisa ditingkatkan tentunya. Contoh yang pertama adalah mungkin kita bisa merubah struktur SOP kita untuk service oriented. Mungkin kalau misalnya kalian tahu di dunia F&B itu ada suatu perusahaan restoran Haidilau. Nah, Haidilau itu menekankan servisnya. Jadi ketika semua orang ingin ke Haidilau, mereka tahu kalau Haidilau itu servisnya yang bagus. Nah, saya dan tim SR berupaya untuk menjadikan servis itu menjadi oriented kita. Jadi selain kita menjual ambience, selain kita menjual makanan, orang itu juga mau ke abnormal karena servis yang kita berikan gitu. Yang kedua adalah sistem gaji dan insentif. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan sistem gaji kita saat ini, tapi menurut kami sistem gaji kita itu bisa kita ubah menjadi gaji dan insentif. Jadi bisa ada gaji pokok, ada mungkin insentifnya bisa berupa tunjangan hari raya, atau mungkin uang makan, atau mungkin uang transportasi. Jadi gaji pokok pastinya dia dapat lah setiap bulannya, tapi uang makan dan uang transportasi itu tergantung dari dia masuknya. Jadi semakin sering dia absen, ya semakin sering juga dia tidak dapat uang makan dan uang transportasi itu. Diharapkan dengan kita melakukan sistem seperti itu, mereka akan lebih rajin untuk masuk. Jadi nggak kayak sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit izin gitu. Karena kan tentunya akan mengurangi uang makan dan uang gajian juga kan. Selain itu kita juga ingin memberikan bonus juga untuk mereka, para karyawan-karyawan teladan. Mungkin kita bisa memilih beberapa karyawan-karyawan teladan dalam bulan itu untuk kita beri bonus. Jadi selain ada gaji, ada uang makan dan uang penunjang, juga diberikan bonus untuk karyawan-karyawan teladan. Tujuannya kita beri bonus itu supaya kalau misalnya tentunya kita ingin membuat persaingan yang sehat ya. Jadi semua orang itu berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Tentunya jika semua orang sudah melakukan yang terbaik, secara tidak langsung servis kami juga akan lebih baik lah. Seperti itu. Mungkin dari tim HR seperti itu aja. Terima kasih Bapak Jonathan. Kemudian Bu Salma selaku marketing. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa pemasaran yang kita lakukan itu kurang efisien dan dengan munculnya kompetitor-kompetitor yang mungkin itu lebih berinovasi, mungkin dari segi makanan, minuman, dan juga segi pemasarannya. Lalu ditambah lagi dengan keluhan konsumen mengenai harga dari menu kita yang mungkin bisa dibilang itu overpriced ya. Dan ya sekarang itu kita sudah memasuki era digitalisasi. Jadi menurut saya sebagai wakil dari divisi marketing, untuk menarik minat konsumen itu kita harus lebih berinovasi ya, yang pasti itu dari segi menu. Juga kita itu harus melakukan promoting dan membuat konten yang menarik untuk supaya konsumen itu mau gitu datang ke warung abnormal melalui sosial media yang sekarang ini sedang hits-hitsnya, seperti aplikasi TikTok mungkin, lalu ada Instagram dan mungkin aplikasi lainnya. Dan yang terakhir juga menurut saya itu memberikan diskon-diskon harga dari menu makanan maupun minuman yang ada di warung abnormal ini. Mungkin segitu saja ya dari divisi marketing. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari saya selaku divisi operasi menanggapi ini, mungkin bisa dengan cara memproduksi kembali produk favorit customer selama mereka di abnormal seperti yang telah hilang, yaitu
Green Tea Lovers dan juga Mochila Monster, mungkin itu bisa dimunculkan kembali produknya. Selanjutnya bisa juga dengan pengurangan terhadap pengeluaran operasional yang kurang penting, karena kan biaya operasional itu terus naik. Nah, kalau biaya operasional terus naik tetapi kita pendapatannya kurang, maka kan semakin lama akan semakin banyak outlet dari Aquaman ini yang tutup secara permanen. Tuh, dari sisi operasi. Dari kami semua seperti itu, bagaimana akademi ditanggapi oleh jurusannya? Jadi menurut saya solusi yang kalian berikan itu sudah bagus. Namun saya pribadi akan mendahulukan untuk mengembalikan minat konsumen dengan melakukan inovasi atau memunculkan kembali menu yang telah hilang. Selain itu, kita juga perlu menekankan harga bahan baku atau dengan mengganti bahan baku sebelumnya dengan merek lain yang lebih murah namun tetap berkualitas. Untuk pengembangan teknologi sendiri, strategi yang diberikan sudah bagus. Namun hal ini tetap membutuhkan biaya tambahan. Sama halnya dengan penerapan SOP baru yang membutuhkan training. Untuk sistem gaji dan insentif juga sudah baik, karena dapat mendorong semangat kerja dari karyawan. Oke, terima kasih. Berarti dari rapat ini akan saya simpulkan bahwa solusi kita untuk warung Aquaman ini yang pertama adalah mengembalikan minat konsumennya itu dengan cara melakukan inovasi dan mengembalikan produk yang telah hilang. Selanjutnya dengan menekan harga bahan baku atau mengganti bahan baku dari produk kita. Kemudian untuk pengembangan teknologi sendiri itu sudah cukup bagus ya, tapi itu tuh perlu biaya tambahan lagi, sementara kan kita juga sedang ada di kondisi di bawah yang juga samanya dengan penerapan SOP yang yang harus membutuhkan training. Tapi untuk sistem gaji sehingga dan untuk sistem gaji dan insentif itu sudah bagus sehingga karyawan itu bisa semangat kerja lagi. Baik, jika ini berarti demikian rapat saya tutup. Apakah dari jurusannya ada yang ingin disampaikan? Ini sudah cukup. Sudah cukup. Jika sudah cukup, terima kasih atas kehadiran jurusannya selaku CEO dan owner, dan juga seluruh pimpinan yang telah hadir di rapat siang hari ini. Kalau begitu rapat saya